Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk memahami semua ilmu yang hari ini akan Bapak sajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anakku sekalian, pembelajaran kali ini adalah berkenaan dengan bilangan berpangkat. Oh ya, jangan lupa buku dan alat tulisnya sediakan untuk mencatat. Pertama, identitas pertemuan hari ini, waktu pertemuan hari ini, hari apa, tanggal berapa. Kemudian materinya adalah bilangan berpangkat pertemuan 1. Kemudian nanti ada latihan soal, ada contoh soal dan ada latihan soal. Itu harus lengkap di buku catatan kalian karena itu menjadi bahan penilaian kami dari Dewan Guru termasuk di matematika. Jadi yang dinilai nanti adalah pertama keaktifan, ini tentunya sudah disosialisasikan oleh wali kelas. Pertama keaktifan dalam pembelajaran daring maupun luring, kedua kelengkapan catatan, yang ketiga adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan dan itu akan kami periksa. Baik, kita awali dengan kompetensi intinya. Silakan dibaca saja karena terlalu banyak, waktunya singkat sekarang. Kompetensi dasarnya ini ada 3.1, 4.1, silakan dibaca saja. Oh ya, video ini silakan di-download dulu kemudian disimpan sehingga kalian bisa bisa melihat di lain waktu. Jadi sebagai sarana untuk menghafal atau mengingat-ingat kembali. Demikian. Berikutnya adalah tujuannya, ada 3 yang ini. Tujuan hari ini adalah menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Ini materinya. Pertama, memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, menggunakan notasi pangkat. Kemudian yang ketiga adalah latihan bab bilangan berpangkat. Latihan soal nanti ada ya. Oke, udah siap ya? Oke, siapkan catatannya. Materi esensi bilangan berpangkat. Oke, perhatikan dengan seksama. Contoh ini, 5 pangkat 1 itu bentuk perkaliannya adalah 5. Hasilnya adalah 5. 5 pangkat 2, perpangkatan, bentuk perpangkatannya, ini bentuk perkaliannya. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. 5 pangkat 3 artinya dalam bentuk perkalian 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Oke, ini konsep bilangan berpangkat. Oke, kita amati dengan benar. Perhatikan nih, 5 pangkat 3 adalah perkalian bilangan 5, sama kan? Oke, sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. 5 pangkat 2 artinya perkalian bilangan 5 sebanyak berapa kali? 2 kali. 5 pangkat 1 artinya perkalian bilangan 5 sebanyak berapa kali? 1 kali. Oke, pada bilangan berpangkat itu ada yang disebut dengan basis atau bilangan pokok, ada yang disebut dengan eksponen atau pangkat. Di sini contohnya basisnya adalah 5, eksponennya adalah 3. Oke, mari kita simpulkan apa yang disebut dengan perpangkatan atau bilangan berpangkat. Kesimpulannya adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama sebanyak eksponen atau sebanyak pangkat. Bentuk umumnya ini perhatikan, A pangkat N artinya adalah A kali A kali A titik-titik kali A sebanyak N kali. Perkalian A sebanyak N kali. A-nya adalah bilangan rasional, N-nya adalah bilangan bulat positif. Oke ya. Baik, perhatikan contoh ini. 3 seperti di bawah ini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5 karena perkalian 3-nya sebanyak 5 kali. Ini bentuk perkaliannya dituliskan dalam bentuk perpangkatan. 3-nya adalah bilangan pokok atau basis, benar. 5-nya adalah eksponen atau pangkat. Bagus. Berikutnya, perhatikan menggunakan notasi pangkat. Ini masih materi. Lihat. Nah, perhatikan contoh ini. 5 pangkat 2. Bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5. Nilainya adalah
25. 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Perkalian 5 sebanyak 3 kali. Hasilnya 125. 5 pangkat 4. Bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5. Perkalian 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya 625. Oke. 5 ini disebut dengan basis. 4 disebut dengan eksponen atau pangkat. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Makanya matematika jangan ditakuti. Kalau kalian belajarnya dengan rajin, ikhlas, insya Allah matematika itu bisa dan mudah untuk dipelajari. Nah, setelah mengamati tabel yang tadi, 2 contoh tabel, kemudian definisi dari perpangkatan, mohon kalian lengkapi ini. Tuliskan berbarengan dengan materi yang tadi pada buku catatanmu. 2 pangkat 4 perpangkatan. Bentuk perkaliannya? Iya, benar. Hasilnya atau nilainya? Bagus. Silakan ditulis dan dilengkapi tabel ini pada buku catatan kalian masing-masing. Baik, kita perhatikan contoh-contoh berikut. Pertama, contoh 1, menuliskan perpangkatan. Oke, contoh ini. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Bentuknya asalnya perkalian. Ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi negatif 2 pangkat 3. Karena perkalian 2-nya sebanyak 3 kali. Perkalian negatif 2-nya sebanyak 3 kali. Oke. Yang kedua, perhatikan contoh yang B. Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Perkalian Y sebanyak berapa kali? 6 kali. Kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan, Y pangkat 6. Oke, baik, teruskan. Menghitung nilai perpangkatan. Perhatikan contoh 1. Yang 1 ya, yang nomor 1, contoh 2 nomor 1. Negatif 0,3 pangkat 2. Dalam bentuk perkaliannya, negatif 0,3 kali negatif 0,3. Hasilnya positif 0,09. Ini perpangkatan, ini perkalian, yang ini hasilnya. Oke, ini basisnya negatif 0,3. Sekarang yang ini 0,3 pangkat 2. Perkaliannya 0,3 kali 0,3. Hasilnya menjadi 0,09. Perhatikan, ini basisnya positif 0,3. Hasilnya pun positif 0,09. Perhatikan yang kedua, nyatakan perpangkatan berikut, negatif 0,3 pangkat 3 dan negatif 0,3 pangkat 3. Ini basisnya negatif, pangkatnya adalah bilangan bulat positif yang ganjil. Perhatikan sini, bentuk perkaliannya adalah negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3. Hasilnya, oke, negatif 0,027. Kok bisa negatif? Perhatikan di sini, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Paham ya? Oke, teruskan. 0,3 pangkat 3. Bentuk perkaliannya 0,3 kali 0,3 kali 0,3. Hasilnya 0,027. Bagus. Perhatikan yang ini. Kita fokus ke sini. Ini basisnya negatif. Pangkatnya bilangan bulat positif yang ganjil. Kalau yang ini basisnya negatif, pangkatnya bilangan bulat positif genap. Kalau ini hasilnya positif, ini hasilnya negatif. Perhatikan. Sekarang yang ketiga, negatif 2 pangkat 3. Bentuk perkaliannya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Oke, hasilnya negatif 8. Kok bisa jadi negatif hasilnya? Perhatikan sini. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Paham ya? Ini basisnya negatif 2. Eksponennya benar, bilangan bulat positif ganjil. Sekarang yang ini negatif 2 pangkat 4. Bentuk perkaliannya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya positif 16. Kok bisa positif? Perhatikan, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Bagus. Apa yang bisa disimpulkan?
Coba nih. Kalau basisnya negatif, pangkatnya positif, ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau basisnya negatif, pangkatnya positif genap, maka hasilnya positif. Silakan tulis simpulan barusan dengan bahasa kalian yang dapat dimengerti oleh kalian masing-masing. Oke ya, pada buku catatan. Contoh yang ketiga, operasi yang melibatkan perpangkatan. Perhatikan. 3 tambah 2 kali 5 pangkat 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Selesaikan dulu pangkatnya, perhatikan dalam penyelesaiannya. Ya, selesaikan dulu pangkatnya. 3 tambah 2 kali 25. Kemudian kalau menemukan seperti ini, perkalian terlebih dahulu dikerjakan. Jadi 2 kali 25 adalah 50. 3 tambah 50, 53. Yang B perhatikan, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Selesaikan dulu perpangkatannya. Oke, 4 pangkat 3, 60. 4, 3 pangkat 2, 9. Jadi sama dengan 64 bagi 8 tambah 9. Mana dulu yang kerjakan? Benar, pembagian dulu. 64 bagi 8, 8 ditambah 9, 17. Baik, paham? Mudah kan? Oke. Tetap konsentrasi, tetap semangat. Setelah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan materi, kemudian contoh soal yang tadi Bapak jelaskan, sekarang silakan kalian kerjakan latihan berikut pada buku catatan matematika. Ada 5 soal yang Bapak sajikan. Yang pertama, nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Tadi lihat lagi video yang di atas, bagaimana cara mengubah bentuk perkalian berulang menjadi perpangkatan. Contoh tadi sudah disampaikan. Kemudian yang nomor 2, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Ini perpangkatannya. Silakan nyatakan oleh kalian dalam bentuk perkalian berulang. Sekali lagi, lihat lagi video penjelasan materi yang tadi ada di atas ya. Kemudian yang nomor 3, tentukan hasil perpangkatan. 2 pangkat 8 hasilnya berapa? Kemudian yang B, 1/3 pangkat 3 hasilnya berapa? Ya. Oke. Kemudian yang nomor 4, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. 256 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Yang B, 64 sama dengan 2 pangkat berapa? Itu untuk menjawab materi atau pertanyaan yang nomor 4. Contohnya begini. 8 kalau dirubah ke perpangkatan dengan basis 2 adalah 8 sama dengan 2 pangkat 3. Mudah-mudahan kalian paham gitu ya. Kemudian ini soal yang kelima. Latihan yang kelima, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. 1000 sama dengan 10 pangkat berapa? Ya. Kemudian yang B, 100.000 sama dengan 10 pangkat berapa? Oke, silakan dikerjakan materi itu. Mudah-mudahan kalian lebih memahami di pertemuan yang pertama sekarang ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.